Ini tips untuk membantu anak meltdown itu pastikan anak aman. Jadi mereka itu yaitu cari ke tempat yang enak gitu ya. Bawa ke sudut atau ke mobil atau ke toilet, yang toiletnya yang bersih ya, yang enak ya. Kalau mereka mau menyakiti diri sendiri, ya kita menahan supaya dia tidak melukai diri sendiri. Ini nomor 1, pastikan anak aman. Jadi dari 5 tips, ini tips yang nomor 1. Pastikan kita juga aman. Nah, kalau anak-anak itu yang besar-besar, itu bisa loh menyakiti kita. Jadi kalau kita mungkin anak itu mau dibawa keluar dari ruangan sebuah situasi, anak ini malah menolak mungkin, karena bukan menolak sebenarnya, dia bingung. Jadi kita satu orang mungkin nggak mampu untuk membawa mereka ke tempat yang tenang tadi. Jadi kita juga harus dipikirkan keamanannya, karena itu bisa juga anak-anak ini karena mereka juga bingung dengan dirinya, sebenarnya mereka tuh nggak punya intensi yang jahat ya untuk melukai kita, tapi orang bingung gitu. Kayak seperti kalau kita mau tenggelam di laut, nah ada orang mau nolong, bisa-bisa yang mau nolong itu yang tenggelam. Nah, satu-satunya jalan kalau orangnya seperti itu kan, orang yang mau ditolong itu dipukul dulu supaya pingsan, baru digeret ke daratan. Nah, anak-anak ini bisa juga seperti itu. Dia saking gugupnya, nggak tahu yang mana yang benar, yang pokoknya aku tuh nggak enak. Aku pengen keluar dari tempat ini, saya ya nggak tahu keluarnya dari mana. Gimana cara ngomong? Saya tadi sudah rewel-rewel, itu sudah sebagai sign saya nggak suka di sini. Tetapi dia nggak punya kemampuan untuk menunjukkan yang lebih ke orang-orang di sekitarnya. Oke. Bukan ini sih. 3. Nah, ini jangan mencoba untuk berbicara dan menjelaskan. Ya. Jadi ya yang saya tadi tuh minimize stimulasi ya. Mereka itu ada yang sampai kalau yang ekstrim ya. Mereka tidak bisa merasakan apapun. Jadi sensorinya itu kayak di shutdown semua. Aku no hear, no see, pokoknya aku diem aja kayak orang yang itu ya. Nanti pelan-pelan baru mereka akan bisa jadi kembali seperti sedia kala. Tetapi ya itu yang paling penting itu jangan menambahkan inputan sensori ke dia lagi, ya. Mungkin saya pengen tahu, saya mau melihat chat dulu ya. Ada nggak yang bertanya? Sebentar, sampai mana tadi? Oke. Bagaimana mengatasi anak yang meltdown menjadi panik? Nah, gini, kalau saya bulis, saya tahu anaknya bulis besar. Pertama, bulis itu harus melihat sebelum jadi meltdown itu, dia anak ini sudah diselamatkan dari sana. Jadi sebelum sampai meltdown, dicegah supaya nggak jadi meltdown dengan memperhatikan steamingnya, terus dia kelihatan gelisah, gesturnya enak atau nggak enak, atau mungkin dia kalau kesana kemari dia menjadi lebih gugup, nggak nyaman di sana, udah cepet-cepet keluar dari sana. Nah, kalau sudah jadi meltdown, anaknya kan panik toh.
Nah, itu yang tadi yang saya katakan itu, jangan ditambah masukan lagi. Jangan diajak omong, pokoknya jangan ditambah inputan sensori dari si sensori apapun. Ya, jadi ditenangkan dulu anak-anak, itu apa namanya, bawa ke tempat yang tenang, kita temani mereka tanpa mengomentari, tanpa memarahi, tanpa menjudgment. Ya, tunggu aja, ditemani supaya dia jadi tenang. Nah, kalau dia panik sebenarnya, kalau kita melakukan anak-anak ini mau, kita bisa massage tangannya, ya. Jangan keras-keras, ya. Pokoknya dia nyaman aja. Kalau dia masih kita massage tangannya dan dia tidak menarik tangannya, itu artinya Anda bisa melanjutkan kembali. Tapi kalau dia tidak mau, ya jangan dipaksa. Jadi gitu. Mungkin kalau kepanasan dikipasin. Kalau tadi tuh kepanasan pakai topi, ya bukalah topinya, bukalah jaketnya. Jadi dan kita memberikan vibrasi yang bagus, bahwa it's okay, kamu meltdown sekarang enggak apa-apa. Kita semua mengerti situasi kamu. Nah, terus habis itu bawa dia pulang. Nah, kalau mau ini kan cara mengatasi meltdown. Nah, bagaimana anak tidak mudah meltdown? Nah, itu lain lagi. Mungkin next week ya, saya akan ngomong itu. Bagaimana membuat anak tidak mudah meltdown. Itu tantangan untuk sensorinya. Jadi sensorinya itu harus kuat. Menguatkan sensori itu dengan latihan-latihan sehingga dia tidak mudah meltdown. Kadang-kadang itu yang jadi sulit itu persepsi anak itu loh. Persepsi anak itu sudah keliru. Jadi kalau umpamanya dia kita kita sebenarnya maksudnya baik, tetapi karena dia persepsinya keliru, ya akhirnya dia terimanya itu persepsinya pikirnya, "Oh ini mamaku ini pengen," dia mikirnya kita akan, harmful dia, menyakiti atau marah ke dia, dia makin marah. Nah, ya itu. Jadi dari sana itu, dari sisi persepsi itu juga perlu kita melatih anak kita, memberikan informasi, kalau orang itu mau seperti itu kamu pikirkan bahwa orang itu bukan kayak umpamanya ada, eee, teman yang menepuk bahunya, dia mikir, "Ini dia mau mukul saya." Nah, kita berikan informasi. Orang kalau menyentuh tubuh kita dengan agak keras, belum tentu itu memukul. Ada yang namanya menepuk, say halo gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau keterangan itu banyak, kita latih gitu ya. Umpamanya, oh kalau sekarang menyapa dia, kita coba menepuk aja, tepuk bahunya. Nah, dia enggak marah. Sehingga nanti orang-orang kalau mamanya di luar sana dia mungkin ada temennya ya. Nah, seperti anak saya karena dia sudah ber dengan dunia luar, saya kadang-kadang pergi dengan dia ketemu temennya, orang itu menyapa anak saya sendiri nggak kenal gitu ya. Nah, orang-orang ini kan, eee, ada banyak cara bagaimana kita menyapa, ya salah satunya menepuk itu. Nah, dia merasa oke aja lah, karena dia sudah tahu, oh menepuk itu bukan memukul dan saya nggak harus marah. Nah, itu yang seperti itu harus dilatih. Nah, dilatih karena dia tidak tahu. Nah, itu kan. Jadi nanti kalau ada hal-hal lain yang mungkin dia nggak tahu, ya kita latih lagi. Oke, Bulis, kira-kira Bulis tahu ya, yang penting juga dikasih minum. Hmm. Kalau mau pipis ya biarin pipis. Ya. Yang penting kita yang di sebelahnya itu jangan ikut gugup, tenang aja. Nah, suara kita juga jangan kelihatan panik. Eh,
Oke, bentar ini ada mamanya Mariano ngomong apa. Selamat sore Bu Mingve dan tim, terima kasih untuk informasi sore ini. Terkadang materi yang Bu Mingve berikan selalu sama dengan apa yang dialami oleh anak kami. Mariano seperti steaming kalau dia lagi senang, bentar, pasti dia bolak-balik menyanyi bolak-balik menyanyi kecil. Benar Bu, kadang kalau diajak ngomong seperti dia bingung dan kadang kalau ketemu orang baru atau orang banyak seperti apa yang Ibu bicarakan tadi sama persis Bu. Sering meltdown. Kira-kira apa solusinya Bu agar kasus seperti perilaku yang dialami anak saya yang bisa membuat meltdown? Kadang saya alami itu seperti saat lagi ikut ibadah di dalam gereja. Dia sudah duduk diam, tidak berdoa, tidak bernyanyi. Itu sudah saya rasa pasti tidak lama. Dia mau marah saya. Akhirnya betul tiba-tiba dia injak kaki saya, pernah juga tiba-tiba dia pukul saya dari belakang. Nah, ini Bu mamanya Mariano, Mama Mariano ya saya kenal. Bu, gini, kan kita maunya mau ke gereja nih ya Bu ya. Jadi pertama, kita lihat berarti dia di gereja itu meltdown. Situasi itu terlalu berlebihan untuk sensorinya dia. Ya mungkin di gereja itu kan kadang-kadang itu ada yang gereja nyanyinya keras, tepuk-tepuk tangan, terus orangnya banyak gitu ya. Bagi dia itu terlalu. Jadi kalau bisa Bu, kalau Ibu saya jadi Ibu, saya akan mulai saya duduk di luar pintu gereja. Yang saya masih bisa mendengar sayup-sayup, kalau boleh lagi saya nah, sampai satu saat dia akan meminta sendiri. Oke, bagi aku kayaknya oke ya, mungkin saya duduk di bangku yang dekat pintu. Nah, kalau dia merasa nggak nyaman, dia keluar sebentar. Ya, terus dia masuk lagi. Itu boleh, Bu. Jadi itu semua itu dia butuh latihan. Kalau umpamanya nggak ada kursi, ya Ibu bawa kursi yang itu loh, yang kursi tongkat itu. Jadi kalau umpamanya dia nanti mau ikut ibadah sambil duduk di sebelahnya pintu, kan itu jauh lebih bagus daripada nanti dia marah-marah di dalam. Nah, nanti ada saatnya dia akan bisa masuk ke dalam. Dari dia yang memutuskan sendiri, bukan dari Ibu. Mungkin pertama duduklah di bangku paling belakang yang dekat pintu. Nah, sambil bawa kursi yang bisa dibuka itu loh. Jadi umpamanya dia kita kan juga ngomong sama orang-orang yang di sana, panitianya. Anak saya ini sensorinya sensitif. Jadi dia pengen ke gereja, tapi kadang-kadang suaranya itu gereja itu bagi dia tuh terlalu berlebihan. Jadi boleh ya dia duduk di dekat pintu. Nah, jadi ibu juga duduknya di sana. Jadi biar dia nggak sendirian, kita temenin dia. Bila perlu, papanya juga di sana. Lama-lama orang gereja juga pasti akan menerima. Dan apa mereka malah mungkin akan memberikan ujian ya ke ibu ya, yang tidak lelah untuk berusaha supaya anaknya nanti masih bisa ke gereja sendiri. Satu saat kita akan membayangkan dia akan ke gereja sendiri dan mandiri. Karena kita mungkin waktu itu sudah nggak ada. Nah, tapi kalau itu jadi modalnya anak ini akan bisa ke gereja sendiri dengan mandiri. Jadi Ibu sudah melatih dia sampai dia bisa masuk ke gereja, duduk, dia mungkin tempat duduknya ya di sana.
Nah, dia mungkin tahu, oh, kapan kalau aku nggak tahan aku akan keluar. Nggak akan ada yang orang yang memaksa dia. Dia sebenarnya tahu kok kadang-kadang, bahwa ini adalah sesuatu yang saya rasakan nggak nyaman, cuman dia nggak tahu bagaimana, ininya, apa, kalau aku nggak nyaman, aku seperti apa yang harus kita lakukan. Nanti ada beberapa yang aku bisa berikan satu, buat list bagaimana menenangkan anak kita. Ya tergantung, anakku tuh biasanya tenang kalau gimana-gimana. Ya kita bawalah semua tuh. Mungkin ada yang suruh bernafas, bernafas 10 kali. Pelan-pelan aja nafasnya. Kan nggak kelihatan orang-orang, di sekitarnya kalau cuma menarik napas panjang, tuh. Oke, Mariano, Mama Mariano, Bu siapa ya? Aku sampai lupa ya siapa ini. Oke, terus saya lanjutkan ya. Oke, terima kasih kayaknya udah nggak ada. Saya sudah ini ya, yang penting jangan ngomong terus. Itu menambah beban anak, beban sensori anak kalau dia sedang meltdown. Nah, ini yang tips yang 4 dan 5, kita harus tetap tenang. Jadi memang yang di sebelahnya ini kita harus, yang menemani ini, kita jangan ikut-ikutan gupuh, jangan ikut-ikutan gugup ya. Jadi ya kita kayak gini loh, pesan kita terhadap dia walaupun nggak kita katakan adalah, "Oke, Nak, kamu akan saya temani ya, sampai kamu tenang. Mama nggak akan membuat kamu lebih heboh lagi, enggak. Mama ngerti kok situasi kamu." Nah, kira-kira seperti itu gesture kita. Jadi kita, menunggu, menemani dan menunggu sampai dia tenang. Dengan cara kita juga jangan ikut gupuh, kita juga ikut tenang. Nanti tenangnya kita itu akan vibrasinya akan ke dia. Tapi kalau kita gupuk, dia juga gugup, waduh, dua-duanya malah eskalasi tuh, gitu ya. Mencoba untuk tenang itu memang diucapkan itu gampang, tetapi dengan latihan yang bolak-balik ya. Dan kita kadang-kadang kan semuanya itu mama yang nganuin ya. Kadang-kadang papa itu kurang sabar ya. Kadang-kadang mereka juga memukul kan karena dia mungkin malu atau ini merepotkan ini apa. Nah, jadi mama memang orang yang tepat untuk melakukan hal ini. Jadi dengan tetap tenang, kita memiliki peluang lebih tinggi untuk dapat melindungi mereka dan membantu mereka tetap aman selama meltdown. Jadi, kalau kita tenang, kita tuh bisa berpikir jernih. Kita bisa melihat itu hal-hal yang ada di depan kita itu dengan jernih dan kita bisa menemukan solusinya itu lebih masuk akal punya. Nggak cuma asal comot solusinya. Gitu. Dan itu kalau hal-hal yang meltdown ini sering terjadi, akhirnya kita akan mikir nanti, saya bilang, buatlah list bagaimana anak-anak itu supaya tenang. Terus yang terakhir, jangan mencoba mendisiplinkan mereka saat meltdown. Nah, ini apalagi. Umpamanya anaknya nangis. Kamu enggak boleh nangis. Ini di mana? Kenapa kamu nangis? Sudah besar gitu nangis ini. Whatever yang seperti itu tuh jangan dilakukan. Oke?